Akhirnya hari itu pun tiba. Saya berangkat ke tanah Arab untuk melaksanakan umroh. Nama saya Misnan. Saya guru SMP Negeri 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Saya memang baru sekali naik pesawat. Jadi saya agak grogi. Apalagi saya harus menempuh perjalanan 9 jam dari Jakarta ke Jeddah. Perjalanan masih panjang, kami pun sholat di pesawat. Tiba-tiba ada seorang jemaah sesak nafas. Kebetulan tidak ada dokter di pesawat. Beberapa orang yang punya pengetahuan tentang pengobatan, termasuk saya, mencoba membantu. Insya Allah, keadaan jemaah ini akan membaik. Saya pun kembali menikmati perjalanan di udara. Sepertinya pesawat akan segera mendarat. Saya coba mengintip dari jendela. Betapa gersangnya tanah Arab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, saya menuju Madinah bersama jamaah yang lain. Kami harus menempuh perjalanan selama 5 jam. Menjelang malam, saya tiba di Madinah. Akhirnya, inilah Masjid Nabawi di Madinah. Di Nabawi, ada sebuah tempat bernama Raudhoh. Artinya, taman surga. Raudhoh berada di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, yang sekarang jadi makam Nabi. Banyak keutamaan melakukan ibadah di Nabawi, apalagi di Raudhoh. Saya pun berusaha memenuhinya, meski harus berebut dengan jemaah lain. Yang tak kalah penting, saya juga bisa menikmati keindahan Nabawi. Dulu Masjid Nabawi hanya berukuran 250 meter persegi. Kini, luas masjid ini mencapai 135.000 meter persegi. Masjid ini mampu menampung 500.000 jamaah. Tak heran, masjid ini punya banyak fasilitas untuk para jamaah. Selain air Zam-Zam berlimpah yang dikirim dari Mekah, Nabawi punya puluhan payung raksasa. Di Madinah, saya sempat ziarah ke pemakaman Baqi. Inilah pemakaman umum di mana istri dan kerabat Nabi dimakamkan. Pemakaman Baqi berada tak jauh dari Masjid Nabawi. Tak heran, banyak jamaah dari Nabawi yang mampir ke Baqi. Saat di pemakaman Baqi, saya ditemani Ustadz Dev,
seorang pemandu jemaah umroh. Ini namanya komplek pemakaman bagi semua ini. Sebenarnya ya, kalau di Indonesia itu makam itu tidak seperti ini. Kalau makam di Indonesia itu ada yang dibangun dan sebagainya. Ini seperti hamparan yang luas, semua ada batu-batu. Gimana ceritanya? Ya beginilah hakikat sebenarnya kalau orang itu sudah meninggal dunia. Sebenarnya mereka itu sudah pindah alam, pindah ke alam lain. Nah, sehingga apa yang sudah ada di dunia ini ditinggalkan. Untuk kuburannya pun juga ya diberi tanda batu seperti ini. Ya kan, yang penting ada tanda, nggak ada tulisan nama atau apapun di nisannya. Ini pelajaran juga ya bahwa sehebat apapun manusia di dunia ini, kalau sudah meninggal dunia ya seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Sebelum meninggalkan Madinah, ada beberapa tempat yang akan saya kunjungi bersama jemaah lain. Salah satunya Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Saya menyempatkan diri melakukan sholat duha di Masjid Quba. Padamu ku berpasrah, hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan di jalan. Terasa syahdu menunaikan sholat duha di Masjid Quba ini. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Kini saatnya menuju Mekah. Ya Allah, ya Rahman, ya. Saya harus memakai kain ihram sebelum menuju Mekah. Sebab sesampai di Mekah nanti, saya dan jemaah lain langsung melaksanakan umroh. Ya Adi. Butuh waktu sekitar 5 jam menuju Mekah. Sepanjang perjalanan, saya hanya menemukan padang pasir yang gersang. Sebelum masuk Mekah, kami harus menyempatkan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Mikot adalah salah satu rukun umroh. Di sini, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Saya agak deg-degan memasuki Mekah. Ada kikuk saat mendekati tempat suci tersebut. Seperti apa rasanya memasuki tanah suci yang banyak diidam-idamkan muslim sedunia?
Akhirnya, inilah tujuan saya datang kemari. Datang menjadi tamu Allah, mengagungkan namanya. Saya seperti kehabisan kata-kata. Saya merasa kecil di hadapan Baitullah. Mungkin hal yang sama dirasakan jemaah lain, di mana ada daya tarik yang membuat saya terkesima pada mukjizat Ka'bah ini. Subhanallah. Ibadah di Baitullah terasa khusyuk, tapi juga riang. Mungkin karena saya terlalu bersemangat. Sa'i, ibadah untuk mengenang Siti Hajar mencari air buat Ismail ini sebenarnya menempuh jarak total sekitar 2,5 kilometer. Tapi saya melakukannya dengan enteng. Alhamdulillah. Sungguh Allah seperti menunjukkan kekuasaannya. Tidak terasa, umroh sudah hampir selesai. Kini saya tinggal melakukan tahalul. Setelah tahalul, sempurna sudah umroh saya. Insya Allah. Ini perjalanan ibadah yang tak terlupakan. Saya tidak pernah menyangka bisa menyentuh tanah suci Mekah. Saya jadi ingat jasa Pak Untung yang memberi saya hadiah umroh ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada pribadi Bapak Untung dan keluarga. Saya bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, mungkin ini amanah bagi diri saya dan amanah yang paling sangat berat. Setelah sampai nanti saya untuk menunaikan ibadah umroh ini ada satu amanah. Saya harus berbuat lebih baik daripada yang lalu. Hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Trenggalek bukan sebuah kota besar, layaknya Jakarta atau Surabaya. Tapi kota ini begitu nyaman, karena alam dan keakraban yang tumbuh seperti tanpa pamrih. Saya menemukan kedamaian itu di antara kubangan lumpur dan senandung pengisi waktu. Saban hari, saya menempuh jarak 8 kilometer ke sekolah. Beruntung, Trenggalek tidak seruat Jakarta yang macet. Jadi, jarak 8 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Tiba di sekolah, biasanya anak-anak sudah menunggu menyambut saya. Saya bangga, anak didik menghargai saya, biar hanya dengan salaman seperti ini. Saya sebenarnya mengajar olahraga, namun saya mencoba lebih mendekatkan diri ke anak didik. Kebetulan saya menjadi instruktur dalam pemberian kelas motivasi. Kelas seperti ini bikin anak-anak lebih percaya diri. Selain itu, saya juga senang musik. Saya mencoba menularkannya ke anak didik. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Misnan itu karena berlatar belakang guru olahraga. Karena guru olahraga ya secara otomatis dengan anak-anak dekat. Itu yang
saya mati. Kemudian yang kedua, Pak Misnan juga punya kelebihan, di samping guru olahraga juga punya kemampuan guru musik, bisa musik. Akhirnya anak-anak kan ya akrab dengan Pak Misnan. Itu sebagian cerita tentang Trenggalek. Kota ini memang kecil, tapi banyak orang Trenggalek punya cita-cita tinggi dan berhasil di kota besar. Yung Mustika contohnya. Sempat hidup susah, pengusaha yang biasa dipanggil Pak Untung ini kini jadi juragan perjalanan umroh haji. Penghasilan miliaran rupiah sebulan. Padahal dia pernah terlilit hutang miliaran rupiah. Boleh dibilang tagihan yang terjadi itu bukan lagi hitungannya bulan gitu. Tapi boleh dibilang hari, minggu, setiap saat kita spot jantung. Tapi pada saat itu Pak Misnan mengatakan gitu, coba diterenungkan, pernah nggak mengalami satu masalah yang dulu pernah mengalami seperti masalah yang kayaknya nggak akan ada jalan keluar. Tapi akhirnya gimana? Coba ditengok. Akhirnya lewat begitu saja. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu memberikan ujian. Itu tidak mungkin di luar batas kemampuan umatnya. Kami hanya memberikan bantuan semacam solusi pemecahan satu masalah yang paling banyak, karena ya mampu saya, Allah memberikan kepada saya ya hanya bisa memberikan satu solusi pencerahan masalah-masalah yang ada pada Pak Untung. Beliau menolong orang tanpa pamrih gitu. Jadi kalau beliau menolong, misalkan menyembuhkan orang sakit, membantu apapun, meluangkan waktunya, lalu dia melakukan membantu, itu biasanya beliau itu nggak mau dikasih upah. Nah, maka saya pikir hadiah terindah buat Pak Misnan yang banyak membantu banyak orang juga perjalanan hidup saya. Nah, saya berjanji pada saat itu dalam hati saya, suatu ketika nanti saya ingin sekali menghadirkan beliau, bisa mengumrohkan beliau. Persahabatan saya dan Pak Untung sepertinya punya makna yang dalam bagi Pak Untung. Saya tidak menyangka Pak Untung merencanakan sesuatu untuk saya. Saya sama sekali ini tidak memiliki satu harapan, artinya saya ingin pamrih dari Pak Untung itu tidak sama sekali, tidak terbayangkan saya diberikan yang demikian itu, anugerah dari Allah lewat Pak Untung itu. Yang pertama, saya sangat bersyukur pada Allah bahwa ini merupakan satu hadiah dalam satu kehidupan saya untuk saat ini yang terbesar.
ada kisah inspiratif yang akan saya berikan dan tentunya dapat menginspirasi Anda. Mari kita simak kisahnya. Pak, kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk. Pak. Smart viewers, bukan satu hal yang mustahil. Jika Allah berkehendak, maka akan terjadilah. Ya, hal inilah yang tengah dialami oleh seorang mantan supir angkutan kota yang kini ia tengah memetik kesuksesan atas usaha keras yang telah ia lakukan. Umyung Mustika, pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur 42 tahun silam ini adalah salah satu sosok yang patut kita berikan apresiasi atas usahanya yang tengah dijalaninya, di mana ia sempat menghadapi hutang miliaran rupiah atas kegagalan usaha yang ia telah jalani. Hingga ia pun pernah merasakan mengemudikan angkot dengan target setoran hanya Rp250.000 per hari. Smart viewers, Umyung atau Untung, sapaan sehari-harinya, yang sempat membuat dirinya terpuruk. Hal ini diawali melalui perkenalannya dengan dunia multi-level marketing, MLM. Meski awalnya dengan bergabung dengan MLM, Untung dapat berkeliling dunia. Namun, kesalahannya di dalam perjalanan sistem tersebut ternyata membuahkan petaka. Untung bangkrut dan terlilit banyak hutang miliaran rupiah, hingga memaksa dirinya untuk pulang ke kampung halaman. Juga pernah akhirnya buka rumah makan dan menarik angkot, ya, yang berangkot, dan pernah juga menekuni satu usaha di bidang multi-level marketing. Dan dari satu perusahaan multi-level marketing tersebut, saya juga sempat akhirnya bisa berkeliling dunia ke Eropa, ke beberapa negara, ke Asia juga. Dan alhamdulillah ya, melalui perantara usaha ini banyak sekali yang saya bisa petik hikmahnya, pelajaran-pelajaran kehidupan yang saya dapatkan. Dan suatu ketika saya menekuni sebuah usaha di bidang networking tersebut, saya mengalami keterpurukan, terlilit hutang miliaran rupiah. Smart viewers, usaha dan disertai doa yang Untung lakukan mencoba peruntungannya dengan untuk menekuni usaha di bidang biro perjalanan haji dan umroh. Dengan bermodalkan uang pinjaman dari sang mertua, pada tahun 2011 lalu, Untung mendirikan sebuah perusahaan yang mensupport sistem jasa keberangkatan haji dan umroh. Dan takdir telah ditentukan, Untung meraih sukses atas usahanya. Berbagai penghargaan pun diterimanya. Setelah reward yang ia peroleh pada bulan Mei 2011, Untung juga dianugerahkan reward tercepat dan terbesar dengan pemasukan 2,6 miliar rupiah dalam jangka waktu 2 tahun, serta mampu mendapatkan 80.000 jamaah haji maupun umroh. Kita bisa diuji dalam bentuk keterpurukan, tapi juga Allah juga memberikan ujian dalam bentuk keberlimpahan. Saya pernah mengalami diuji oleh Allah terpuruk. Saya sudah bisa merasakan bagaimana rasanya terpuruk. Nah, maka dari itu, hari ini saya diuji dengan berkelimpahan. Dari minus miliaran rupiah, kemudian surplus miliaran rupiah pula. Nah, maka dari itu hidup saya abdikan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ya, Smart viewers, berbekal kesibukannya, kini Untung tengah disibukkan dengan berbagai pelatihan serta pendidikan pengembangan diri guna mempersiapkan siswa SMA, mahasiswa, karyawan, maupun ibu rumah tangga untuk menjadi seorang pengusaha yang berpenghasilan jutaan hingga miliaran rupiah, dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam membebaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan di tahun 2020.